Selamat Halo, malam Mbak Oka. selamat malam. Halo, Selamat malam, Mbak selamat Oka. malam semuanya. Hai. Eh, Selamat malam. Nama saya Natalia Subagio. Welcome kepada Klub Buku Kutu Buku. Malam ini saya akan menjadi moderatornya, Mbak Oka. Iya, silakan Mbak Natalia. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang Mbak Lili untuk memperkenalkan apa dan siapa Kutu Buku secara singkat supaya Mbak Oka agak ada gambarannya. Saya nggak tahu sama sekali. Unik sebetulnya. Silakan Lili. Ya, makasih sekali Mbak Oka untuk datang bersama bergabung ke sini. Jadi kita ini Kutu Buku kita dirikan waktu itu waktu zaman pandemi tahun 2020 saya dengan teman saya Indri Nabasarah yang sekarang juga ada di sini. Kita pikir gimana cara memanfaatkan waktu yang banyak ini, terus kita pikir kita membaca buku bersama-sama, satu buku satu bulan, dan mengundang penulisnya. Dari 12 orang, sekarang sudah lebih dari 100 orang, tapi mungkin yang hadir malam ini hanya 20 orang. Jadi tujuan kami adalah untuk memberi apresiasi kepada sastra Indonesia dan juga jadi belajar banyak mengenai kebudayaan kita, mengenai hal-hal yang terjadi secara sejarah maupun hal sehari-hari. Jadi kira-kira begitu. Kita anggotanya bersegala rupa, ada yang di Amsterdam, ada yang di London, ada yang di Jakarta, di Delhi, dan umurnya dari umur 20 sampai 70 ada, semuanya lengkap dan berbagai background yang berbeda, dan juga udah mulai banyak anggota lelaki sekarang. Jadi variasi. Oke, kita dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Lili. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan penulis kita malam ini, Ibu Oka Rusmini, seorang penulis yang sangat prolific, yang sangat produktif, menulis puisi, cerpen, dan juga novel. Sudah menerima banyak penghargaan, termasuk penghargaan Pusara Sastra Katulistiwa. Aktif di berbagai literary festival di luar negeri. Juga buku yang kita baca bersama, Tarian Bumi, ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Jerman. Ditulis pada tahun 2007 dan sudah masuk ke cetakan Lupa saya Mbak, kelima. karena ganti-ganti Harus lihat penerbit. bukunya dulu, kelima. Oke. Dan ini adalah edisi yang paling baru. Nah, Bu Oka, ini kita semua sudah, sebagian besar dari kita sudah membaca bukunya. Terus biasanya kalau kita mengadakan diskusi ini, kita bicara dengan penulisnya. Jadi kami sangat berterima kasih Ibu bisa bersama kita. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin membuka dengan satu pertanyaan dulu. Ibu Oka, ini saya membaca bahwa Ibu sendiri adalah dari kasta Brahmana. Terus kemudian menikah dengan seorang kritikus sastra orang Jawa. Apakah yang diceritakan dalam Tarian Bumi ini adalah pengalaman pribadi itu sendiri, atau ini memang sudah lazim terjadi di Bali ya memang begitu, atau ini khusus pengalaman pribadi? Itu saja pertanyaan saya untuk membuka pembicaraan kita malam ini. Silakan. Buka. Halo semuanya, selamat malam. Saya senang sekali. Tapi saya boleh dong memberi kritik sedikit ya. Saya senang sekali dengan komunitas buku seperti ini. Mungkin gini, mungkin di antara semua penulis biasanya saya tuh orangnya yang paling agak kaku gitu loh. Jadi saya tumben ini kok bisa masuk gitu. Biasanya saya tuh harus ada ini, ada itu, ada ini. Jadi saya masuk ke komunitas ini karena saya percaya
bahwa komunitas ini nih banyak perempuannya. Yang pertama itu. Yang kedua, tentu saya juga ingin berbagi ya kepada sesama perempuan juga. Tapi mungkin kritik dari saya, mungkin kalau ingin mengundang lagi, mungkin diperjelas, dikasih misalnya kutu buku itu didirikan siapa, gimana gitu. Jadi saya itu agak ini kebetulan mungkin karena saya tiba-tiba aja mungkin lagi lagi bolong gitu loh, lagi happy gitu. Jadi saya oke aja, biasanya saya kayak agak jutek gitu. Jadi mungkin nanti kalau bertemu penulis lagi itu juga bagian dari saya pikir untuk mengapresiasi ya kerja keras perempuan kan gitu. Itu Ya, aja titik dari saya terima untuk kasih atas masukannya. ya Jadi kita karena itu kita penting. sungguh-sungguh beruntung dong ya. Ya makanya biasanya saya rewel sekali untuk yang urusan seperti ini. Jadi begini, saya tadi sudah ngasih kayaknya apa namanya materi materi kecil lah. Jadi saya pikir itu mungkin bisa di-share. Itu di-share karena pertanyaan yang dilakukan oleh komunitas Kutu Buku hari ini adalah pertanyaan yang sudah berumur 3 dekade dan itu pertanyaan yang sama terulang kembali. Makanya saya kirim seperti itu pertanyaannya. Jadi ketika orang membaca penulis perempuan, semuanya penulis perempuan yang ada di Indonesia selalu diidentikan bahwa apa yang mereka tulis adalah bukan pemikiran. Soalnya perempuan tuh nggak pernah berpikir, tetapi sedang menulis tentang dirinya, kesulitannya, patah hati, pokoknya yang hal-hal seperti itu. Jadi ketika tarian Bumi itu dibuat, dia lahir pada tahun 90-an. Jadi tahun 90-an kemudian sempat dimuat sebagai cerita bersambung di media lokal di Bali. Jadi kalau orang melihat tentang Bali, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia selalu berpikir bahwa Bali itu tempat yang asik, seolah tidak pernah terjadi konflik di dalamnya. Saya sesungguhnya lahir dan besar di Jakarta. Saya berjarak aslinya dengan Bali, karena saya berjarak dengan Bali, kemudian saya sengaja bekerja di sebuah koran lokal terbesar di Bali, karena saya memilih untuk bekerja di Bali, tidak memilih bekerja di Jakarta. Tujuannya apa? Dengan bekerja di koran lokal, saya bisa itu menjadi laboratorium bagi saya. Laboratorium untuk riset, karena kan sebagai orang muda kan kita tentu nggak punya biaya kan menjadi penulis perempuan. Untuk biaya riset, untuk mengetahui potret-potret sesungguh dari masyarakat perempuan Bali, kita nggak mungkin kalau nggak masuk ke sebuah media lokal terbesar, jadi kita lebih mudah untuk masuk ke narasumber-narasumber yang kita butuhkan untuk buku itu. Jadi akhirnya tarian Bumi itu sekitar tahun 93 saya buat, 94 saya tarik kembali, kemudian ketika itu ada It's Me di Indonesia didirikan, kemudian muncullah koran terbesar bernama Republika. Nah, saya masukkanlah tarian Bumi ke Republika itu, jadi menjadi cerita bersambung, Mbak. Itu tujuan saya apa? Tujuan saya pertama untuk meluaskan bahwa ada persoalan loh dalam perempuan di dalam kehidupan perempuan Bali. Perempuan Bali tidak hanya sekedar bekerja, sembahyang dan menari. Nah, jadi tarian Bumi itu sengaja saya buat seperti itu. Makanya tadi saya membuat apa namanya? Membuat materinya semua buku saya. Jadi pertanyaan ini sudah terulang 3 dekade dan itu adalah bukan saya. Jadi Anda semua yang ada di sini, tapi akhirnya kritik banyak datang tarian Bumi. Saya diteror. Karena saya aslinya adalah seorang Ida Ayu. Benar seperti yang Mbak Natali katakan. Kemudian saya menikah gitu, tapi itu nggak ada hubungannya dengan apa yang saya tulis. Tapi akhirnya saya tetap diem karena saya ingin mendengarkan banyak hal, banyak kritik gitu loh tentang kosmologi kehidupan perempuan Bali, kasta Brahmana. Karena saya kan berjarak, saya lahir dan besar di Jakarta, jadi saya berjarak. Dengan adanya kritik itu membuat apa yang saya tulis itu menjadi lebih berkembang. Kemudian saya sempat diteror. Bagi saya tidak hanya saya ya, setiap perempuan di Indonesia ketika menulis tentang budaya, adat, dan agama selalu mendapat teror psikologis. Makanya sekarang jarang sekali ada orang mengkritisi agama, mengkritisi adat yang ditulis oleh perempuan. Tapi saya terus diteror, tapi mungkin karena pekerjaan saya sebagai seorang jurnalis di koran terbesar di Bali, orang jadi segen.
Dan saya terus menulis dan hampir semua karya saya itu yang saya bagikan PDF-nya, PDF itu ya. Saya udah dalam bentuk PDF ya, Mbak? Belum ya? Ya, yang dikirim lewat key itu tidak Oh semua iya yang iya. kita bisa baca. Sorry, saya apa harus diubah dulu ke PDF jadi bisa ya, bisa diubah ya? Jangan tanya saya, aku gaptek. Oh, Tapi terus terang saya nggak bisa buka yang dikirim lewat key. oke Mungkin oke. teman-temanku yang lain bisa Oh, kali. saya harusnya menggantinya ke PDF ya. Maaf, saya nggak tahu No soalnya worries. nggak ada informasi soalnya lagi. Oke. Pokoknya itu lengkap datanya. Kemudian ada kritik, ada tarian bumi. Kemudian itu saya lengkap itu datanya itu tentang buku-buku saya. Lalu di manakah Oke Rusmini setelah mengalami 3 dekade? Saya berpikir gini. Kok orang berpikir apa yang sedang saya tulis, saya sedang menceritakan diri saya. Kalau Anda pasti seumur saya nih semua nih. Jadi seperti cerita dalam majalah apa ya dulu ya, yang Oh Mama, Kartini, Oh Mama, Oh Papa kalau perempuan nulis. Hmm, Jadi seperti itu gitu. Ya, ya. Jadi akhirnya kemudian karena saya jurnalis, waktu itu saya menjadi jurnalis, kemudian saya menjadi penanggung jawab koran mingguan di tempat saya bekerja. Lalu saya diwajibkan oleh PWI waktu itu jurnalis kan harus membuat kolom gitu yang sudah pangkatnya redaktur. Jadi akhirnya lahirlah kolom Mencoblong. Jadi kalau Anda semua ingin tahu dan kepo tentang kehidupan seorang Oke Rusmini, bacalah Mencoblong. Mencoblong adalah dalam bahasa Bali. Jadi kalau dalam ritual agama Hindu ada namanya carat dan coblong. Coblong itu kayak mangkok. Jadi saya identikan dengan vagina. Dan carat itu kan kayak carat tuh begini, carat mengalirkan air itu kan penis. Jadi karena saya perempuan, makanya saya bilang men itu artinya ibu bahasa Bali. Jadi saya menyamakan diri saya aja Mencoblong. Jadi Anda bisa lihat nanti mungkin saya kirim ulang PDF-nya jadi bisa lebih mudah di-share. Mencoblong jadi Mencoblong itu Oke Rusmini. Oke, fascinating. Terima kasih. Ya ini kita informasi seperti ini nggak mungkin bisa kita peroleh kalau tidak ketemu dengan Iya. Tapi saya memang sengaja membiarkan, Mbak. Karena Oke. itu kan bagus berarti mereka mereka melihat semua karya perempuan itu ternyata menceritakan tentang dirinya aja gitu. Ya, tapi ini Mbak Oka beberapa kali mengatakan bahwa ini buku ditulis setelah hasil riset pada tahun 90-an Ya. dan tidak sepenuhnya berdasarkan pengalaman pribadi. Oh, Nah, enggak. ini peristiwa atau temuan yang Anda temukan 30 tahun yang lalu. Apakah sekarang 30 tahun kemudian situasinya apakah masih sama? Apakah sudah ada perubahan dalam masyarakat Hindu soal Posisi perempuan. perkawinan antar kasta? Apakah ini masih saja seperti yang Ibu ceritakan 30 tahun yang lalu? Ya, dulu di dalam masyarakat Bali itu kalau perempuan dari kasta Brahmana itu tujuan saya dari awal mungkin karena saya orang Bali gitu ya. Lalu saya merasa bahwa selama ini penulis itu yang dikenal adalah penulis kalau dari Bali kan orang kenal Panji Tisna. Secara kalau kita masih belajar buku-buku itu Panji Tisna, Putu Wijaya, ketika itu saya pikir kok perempuannya nggak ada. Sementara Panji Tisna menulis Sukreni gadis Bali, Nirawit Ceti penjual orang itu kan berarti tokohnya perempuan. Saya belajar dari karya-karya para lelaki ini untuk mengeksekusi Bali. Apa sih yang harus saya tawarkan biar bisa benar-benar buku saya ini menjadi buku yang semacam saya berpikir bahwa ini menjadi semacam buku yang menjadi dokumen gitu loh, dokumen perjalanan sejarah perempuan Bali. Karena dulu kalau perempuan yang dari berkasta tinggi, kan kita tahu ya kok di Bali pasti ada Brahmana, Ksatria, Waisya itu yang kasta-kasta itu. Jadi kalau mereka yang dari kasta tinggi akan menikah dengan kasta yang biasa itu, biasanya mereka tuh akan harus melakukan upacara patiwangi. Dan itu kan bagi seorang perempuan menyedihkan sekali gitu loh. Kayaknya dia harus diruat untuk dari orang yang berkasta yang biasa hidup nyaman seperti saya, tiba-tiba harus diruat. Maksudnya secara psikologis kan sudah teror itu ketika mereka karena perkawinan itu juga bukan persoalan mudah. Masuk perkawinan adalah maksud dunia baru dan kita terusir dari keluarga inti aslinya.
Kita nggak bisa lagi berlaku seperti kita masih melajang berada di keluarga inti. Itu mungkin persoalannya seperti itu. Jadi saya membuat ini semacam dokumentasi. Makanya ketika ada tawaran film di awal-awal itu, saya nolak untuk difilmkan. Karena banyak tawaran film untuk buku ini, tapi saya tolak karena akan sulit tuh membuat. Dan itu pasti akan ribut karena di Bali itu ada tahun 90-an tuh ada persoalan orang masih ribut. Persoalan kasta kesalahpahaman berabad-abad. Jadi sedang ketegangannya tinggi itu secara sosial budaya di Bali. Saya menulis itu berdasarkan peristiwa-peristiwa sosial yang ada di Bali. Tapi saya dengan kacamata perempuan dan cara berpikir perempuan dan perempuan-perempuan yang menjadi korban dengan hierarki dan produk sosial yang dihasilkan di konstruksi sosial yang dihasilkan oleh kekuasaan itu sendiri. Gitu. Dan yang sepertinya sampai sekarang masih tetap belum banyak berubah. Tidak berubah sama sekali, tapi Tidak berubah sama sekali, my ya, goodness. tapi gini, saya berpikir perubahan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang Oku Rusmini aja. Jadi perubahan itu harus dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Di kota-kota Denpasar, saya nggak tahu apakah mereka tuh sudah membaca buku saya atau tidak, tapi mereka sudah berani. Misalnya, kalau orang dari berkasta tinggi, ketika mereka cerai, anaknya nggak boleh ikut emaknya. Jadi dia harus ikut bapaknya. Tapi sekarang teman-teman itu sudah mulai kebuka. Mereka boleh nggak bawa anaknya. Keberanian itu sudah muncul di kota-kota Denpasar. Saya nggak tahu kok di daerah-daerah ya. Kebetulan saya tinggal di kota gitu. Jadi mas perempuan-perempuannya kalau mereka mandiri secara finansial, mandiri secara sosial, mereka berani memutuskan keputusan penting untuk kebutuhan dirinya mereka sendiri. Dan saya sendiri memang saya sebetulnya nggak enak menyebutkan beberapa nama, tapi banyak orang terinspirasi dengan karya ini. Bahkan mereka tuh kadang-kadang menjadikan saya seorang konsultan perkawinan. Jadi lucu sekali gitu. Mereka mau cerai sama suami, seolah saya seorang konsultan gitu. Jadi tapi bagi saya itu menarik persoalan perempuan. Padahal saya tuh aslinya asik-asik aja gitu loh. Kalau Anda melihat aslinya, makanya kadang-kadang kalau orang bertemu Oku Rusmini, oh saya cari Oku Rusmini, ternyata Oku Rusmini sangat kosmopolit. Jadi mereka berpikir ketika saya menulis buku Tarian Bumi, saya adalah perempuan Bali yang berdandan, yang tampangnya kayak Bu Gedong Bagus Oke gitu. Tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin lah yang menulis buku ini pasti kosmopolit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini apakah teman-teman lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Kalau enggak nanti ini pertanyaan saya bertubi-tubi nanti. Gantian. Itu saya lihat Nila ssudah mengangkat tangan. Silahkan Nil. Iya, selamat malam Mbak Oka. Saya seneng banget bacanya. Untuk belum pernah saya agak mengagumi diri saya bisa selesai 2,5 jam. Karena kalau di buku biasanya saya suka nggak selesai bukunya. Nah, tapi kenapa? Karena menarik gitu loh bacanya. Kebetulan banyak teman orang Bali juga nih Mbak. Ya. Jadi Mbak tinggal di perempuan. mana, Mbak? Saya Jawa. Saya orang ya blasteran lah. Saya tinggal di Jakarta. Oke. Nah, jadi menariknya tuh karena waktu saya baca buku ini itu saya waktu itu bertanya gitu, ini kira Mbak Oka nih kasta apa ya? Waktu saya dengar akhirnya oh Brahma. Wow, untuk saya itu adalah bisa menyelami perasaan kasta yang jauh di bawahnya gitu kan agak susah ya. Biasanya yang kasta Sudra yang bisa tulis menyelami yang di atasnya. Kembali saya juga mengatakan banyak teman-teman saya yang sukses jadi dokter di Jakarta. Nasional malah hitungannya sebagai dokter, tapi dokter biasanya yang saya tahu itu kastanya Sudra Mbak. Sebenarnya ya kalau untuk Jakarta. Oke, yang saya mau tanya nih Mbak, ini bagus banget. Saya suka waktu menulis tentang Kambren, seniman gua Bali. Ini saya suka banget ya karena kata-kata ini apakah Mbak Oka yang ciptakan untuk mengatakan kalian tuh kemana aja sih? Kan ada ya kata-kata bahwa orang-orang yang berpendidikan gitu kan, kayak yang makan sekolah gitu ya, itu kemana aja gitu. Dan ini diulangi lagi kata-kata itu pada yang peristiwa seniman, ada seniman asing yang kawin dengan siapa itu yang akhirnya bunuh diri itu Mbak, yang bahwa eksploitasi yang padahal dulu kita melihat tokoh kayak Lemaier gitu ya, siapapun itu kayaknya wah itu keren banget.
ceweknya orang Bali, eksotik banget. Tapi kalau saya baca ini, Mbak, itu bergidik dan pertanyaan saya, ini berdasarkan riset. Apalagi kata-katanya begitu indah untuk mengatakan, kalian tuh orang sekolahan kemana aja sih? Kan kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu orang sekolahan aja, tapi tidak merubah konstruksi apapun budaya, kalau menurut saya, dari cerita ini di Bali. Ya perempuan Bali ya tetap gitu aja, gitu kan. Padahal mereka udah banyak yang sekolah-sekolah tinggi, ya baik dari segi senimannya maupun yang lainnya. Jadi ini sekarang saya balik lagi, Mbak Oka bisa nulis seperti itu, kemana aja sih nih orang-orang sekolahan? Itu apakah suatu rekayasa aja tulisannya, atau kekesalan juga, atau emang ada risetnya tuh Mbak? Enggak, karena tahun 90-an itu kan waktu itu saya bekerja di koran lokal ya, yang terbesar di Bali. Kemudian saya memilih waktu itu masih apa namanya, menterinya Pak Harmoko. Jadi beliau mengatakan bahwa setiap koran di daerah harus memiliki KMB, koran masuk desa. Saya langsung mengajukan diri saya karena saya lahir dan besar Jakarta, ngapain saya jadi bekerja sebagai wartawan perkotaan dengan gaya hidup orang Denpasar. Jadi saya mengajukan diri untuk menjadi koran masuk desa itu, untuk menjadi salah satu penanggung jawab KMB, koran masuk desa, namanya Mingguan Prima. Saya masuklah di situ, walaupun beberapa atasan saya nggak mau. Maksudnya saya ditempatkan tetap di Bali Pos, di koran Minggu, tapi yang desnya gaya hidup gitu loh. Tapi saya nggak mau, saya akhirnya di koran pedesaan saya bertemulah dengan mereka seperti ya saya bertemu, saya akhirnya berpikir, kok orang-orang Bali itu ya kalau orang-orang luar datang ke Bali itu seniman nonton pementasan tuh diangkutkan dengan truk gitu, nggak manusiawi banget gitu. Saya potret saya sebagai orang Jakarta yang kosmopolit ya. Jadi saya agak nyeri gitu loh. Lalu saya kebetulan kenal dengan Nirneng. Jadi penari-penari perempuan tua yang tidak memiliki pendidikan. Saya nggak bertemu dengan nipolog, tapi saya seperti datang ke tempat nipolog, saya seperti merasakan itu loh. Merasakan dinding-dinding itu penuh rahasia gitu. Apakah mereka bahagia gitu ketika dilukis dalam keadaan telanjang atau menari telanjang di depan teman-teman bulenya. Jadi itu ekspresi saya aja. Lalu ada salah seorang seniman perempuan juga sudah tua, mereka dikasih penghargaan aja berupa piagam, padahal rumahnya doyong, makanya ada di situ. Jadi masa piagam ini untuk nutup-nutup dinding. Itu sebetulnya kalau dibaca oleh Kemendikbudristek, kalau itu tersinggung tuh. Nggak usah dikasih piagam para seniman tuh, kasih mereka biaya hidup, kasih mereka pensiun gitu loh maksudnya. Per bulan apa dikasih berapa itu juga, itu tuh 3 dekade loh tarian bumi, orang belum nangkep juga itu apa maksud saya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kemana orang sekolahan gitu loh. Kan benar tuh Mbak. Kemana orang sekolahan? Sementara kebudayaan itu mereka yang merawat, yang tua-tua sampai mati itu loh, masih bocor rumahnya. Piagamnya ditempelin di dinding-dinding supaya nggak bolong, karena kan zaman dulu gede kan seniman-seniman itu. Nambal-nambal gitu kan ditulis. Iya, iya. Jadi saya buat seperti itu, saya berpikir ada respon juga, tapi nggak ada sampai orang-orang itu, perempuan-perempuan yang ada di dalam tarian bumi itu sudah nggak ada. Tapi saya senangnya setelah menjadi draft, kemudian dimuat di Republika tahun 93 atau 92 itu, saya bacakan di depan mereka satu-satu, mereka langsung menangis. Itu bagi saya adalah peristiwa terbesar. Tapi pada masa itu kan kita belum seperti sekarang hebohnya mendokumentasikan apa. Bunga mekar satu juga dipotret di share di Instagram gitu kan, waktu itu belum, kita kesadaran itu belum ada gitu. Jadi saya menyesal sekali dokumen-dokumen itu nggak ada Mbak. Itu kritik benar, kritik saya benar yang sangat keras menurut saya sih. Betul, Mbak Oka, saya terima kasih banget Mbak Oka nulis buku ini ya. Saya seneng banget, kebetulan saya menari, tapi ya saya nari Jawa ya Mbak. Oh, sama Bulan kenal dong, Bulan Trisna Jelantik. Kenal. Oke. Bulan, ya udah almarhum ya. Beliau kan dokter THT. Kebetulan Ya, saya bersahabat banget sama beliau. Ya, tapi Mbak Oka, saya titipan terakhir saya adalah saya seneng banget, terima kasih kok bisa, karena saya suka menyindir seperti ini Mbak. Kita kebanyakan dilihat Bali terutama kadang-kadang ya, eksotiknya aja. Dan buku ini menjelaskan eksploitasi eksotik di mata orang asing. Memang Bali maju karena ada sentuhan orang asing. Tapi buku ini mengatakan bahwa tadi nggak denger ya jeritannya,
yang menikah sama seniman asing itu yang dieksploitasi, dan kita juga nggak tahu di Polok kayak apa ya. Di Tapi Polok saya kayak seneng apa, di Ronji kayak apa kan ya, perasaannya. dan lagi pula di sini kata-katanya cocok banget nih Mbak, yang saya juga protes. Mereka tega menawari tiang untuk jadi tontonan di hotel-hotel dengan bayaran yang sangat tidak pantas. Ya. Itu kan, dan di mana ini orang-orang larinya yang sudah kenyang makan sekolahan, kenapa bukan mereka yang menulis tentang bumi ini atau peradaban ini? Nah, jadi sebenarnya ini kritik saya, karena tante saya almarhum adalah balerina Farida Utoyo, lulusan Bolshoi Moskow pertama di Indonesia yang punya balet sumber cipta. Dan dulu saya mengkritik kenapa anak-anak kecil itu kalau lagi naik kelas tari balet ya, itu ujiannya tuh di Gedung Kesenian Jakarta di Jakarta. Tapi kalau Sanggar Tari Bali atau Sanggar Tari Jawa, Kompiang Rake di Taman Ya, Ismail Marzuki, yang narinya tuh di emperan, di ya, teras. Dan kalau di Bali, saya nanya anak-anak Bali yang udah di mahasiswa, mereka nggak nari lagi. Kenapa? Ya tadi bayarannya, dan mereka cuma untuk menyambut tamu-tamu agung, gubernur, sesudah nari, nyeker, panas-panas, disuruh minggir. Tapi kalau balet di Jakarta, itu mereka baru ujian anak kecil yang baru loncat-loncat aja sudah di Gedung Kesenian Jakarta. Dan itu protes saya adalah, betul kita terlalu dieksploitasi, eksotiknya hanya untuk ekonomi atau pariwisata. Terima kasih Mbak Oka untuk bukunya. Ya, oke, terima kasih Nil. Yang lanjut, Pradana, silakan. Oke, makasih Mbak Natalia, makasih Mbak Oka. Mbak Oka, thank you, bukunya sudah memperkenalkan saya pada budaya Bali. Jadi saya belajar belajar budaya Bali dari novelnya Mbak Oka dan novelnya Nimade Purnamasari yang baru itu juga yang 2022. tentang penari. Kemudian iya, yang mati dalam inang yang yang menari dalam inang yang mati Ya. atau apa gitu. Lupa saya judulnya. Tapi Mbak, impresi saya saya sempat agak menahan sempat wait gitu, menahan diri sebentar pada saat membaca dua novel Mbak Oka, Tempurung dan Tarian Bali dan Tempurung, Ya. Mbak, karena Tempurung lebih sadis, saya Tempurung lebih merasakan sadis. iya, saya baru sampai tengah nih Mbak, yang Tempurung, karena saya jujur aja saya merasakan kayak kemarahan perempuan gitu di situ Mbak. Jadi kayak oh ya gitu. Listening to menyimak kemarahan perempuan itu mesti yang ya pelan-pelan kan gitu, bagi saya yang laki-laki gitu. Kalau pembaca perempuan mungkin akan merasa yang oh ini gue banget gitu. Tapi kalau bagi saya yang laki-laki yang mesti pelan-pelan disimak lah gitu. Saya nggak saya nggak punya masalah dengan perempuan yang marah-marah, karena saya tahu perempuan itu sudah bertahun-tahun ditindas patriarki, jadi mereka kalau marah ya memang berhak gitu. Itu yang pertama. Pertanyaan saya dua Mbak. Yang pertama, Mbak Oka dalam Tempurung dan Tarian Bali itu menggunakan format dialog pendek-pendek. Nah, dengan mostly kebanyakan ya yang saya tangkap ya. Sebetulnya dengan menggunakan dialog pendek-pendek itu apa yang Mbak Oka mau tawarkan ke pembaca gitu, perspektif apa yang mau ditawarkan ke pembaca. Terus yang kedua, ini mungkin tidak menyangkut buku tapi agak personal, tapi gini Mbak, kadang-kadang logika komersial dan logika mutu sastra itu kan berbanding terbalik Mbak. Iya. Nah, menurut Mbak Oka jadi kadang-kadang buku novel yang bagus, novel yang bermutu, ya mungkin bilang novel bagus akan debat lagi, tapi intinya Debat lagi. novel yang punya bobot yang novel yang punya bobot yang oke gitu ya, yang berbobot dan bentuknya segar, itu kan kadang-kadang belum tentu laku di pasaran, sedangkan novel yang nggak punya dua itu gitu, itu bisa laku keras di pasaran gitu. Nah, sebagai serial winners penghargaan lokal, nasional, kemudian di ASEAN juga gitu. Menurut Mbak Oka sebenarnya apa sih makna penghargaan itu? Kalau bagi kami pembaca senang banget Mbak, karena
dengan Ya, adanya penghargaan tuh kami bisa dapat referensi buku yang Yang dikurasi bagus dengan ya. baik ya. lah, minimal Oke. begitu. Makasih Iya. Pradana. Oke, Silahkan makasih Boga. Mbak. Ya, ini kemarin belakangan ini ada ribut-ribut tentang penghargaan sastra. Jadi penghargaan saya pikir dimanapun pasti di seluruh dunia, di literasi dimanapun, karena saya sudah mengunjungi beberapa kota-kota dari Jerman, dari ke Eropa gitu, dari sampai ke Seoul, ke Italia kan. Itu memang sering ribut kalau soal penghargaan. Tapi menarik sekali di seorang teman di postingan Facebooknya kemarin, pengarang muda itu yang kebetulan tinggal di Prancis, namanya Rio Johan, dia mengatakan begini, kalau di luar negeri, buku-buku pemenang penghargaan itu selalu laku keras. Tapi di Indonesia, buku-buku pemenang penghargaan itu kok tidak laku keras. Ini sudah menunjukkan, Mas Pradana, pembaca kita nggak mau capek-capek membaca kayak orang-orang di luar negeri. Saya berpikir sih seperti itu, karena kan biasanya kok katanya Rio Johan yang tinggal di Perancis, kalau ada pemenangan penghargaan apapun tidak ada uangnya, itu bukunya pasti laku keras. Kalau Indonesia, biar berjubel penghargaan, belum tentu bukunya laku keras. Saya sendiri nggak bisa menyimpulkan apakah masyarakat Indonesia seleranya rendah atau bagaimana gitu. Saya juga nggak ngerti gitu. Kenapa gitu. Dan kadang-kadang saya juga heran gitu, banyak penulis-penulis di Indonesia itu dia menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian dia memposting karyanya itu buku-buku bacaan asing gitu. Dia nggak mau mereferensi misalnya karya-karya penulis Indonesia mungkin yang bagus gitu, enggak. Dia menulisnya semua dalam bahasa Inggris. Lalu saya kadang-kadang suka iseng gini, oh berarti nulis dalam bahasa Inggris ya Mbak? Aku gitu, ternyata dia menulis dalam bahasa Indonesia gitu. Padahal kan kalau teman-teman saya yang di luar nih orang Indonesia kakean ke Inggris gitu loh kadang-kadang. Jadi jadi seperti itu. Jadi saya memang belum bisa Mas Pradana, orang di Indonesia tuh penghargaannya terhadap orang-orang literasi itu sangat kecil gitu. Ini jauh banget ketika saya berada di luar gitu, ketika saya diundang di festival Internaten di Belanda misalnya, festival Frankfurt Book Fair, itu mereka benar-benar saya sih biasa ya hidup bergaya bangsawan karena saya memang kan bangsawan gitu loh. Tapi jadi saya merasa ketika berada di luar itu saya benar-benar merasa penulis itu menjadi bangsawan gitu loh. Tapi sampai di Indonesia saya menjadi kastanya bukan sudra lagi, lebih rendah lagi gitu, jadi kastanya lebih rendah dari sudra gitu loh sebagai seorang penulis Indonesia gitu. Jadi penghargaan terhadap penulis Indonesia memang kurang gitu loh. Jadi kalau akhirnya mereka sampai orang tahu banyak namanya itu, terutama kalau itu perempuan, itu perjuangannya luar biasa. Bayangkan mereka kan harus menjadi ibu. Saya seorang ibu dari seorang anak laki-laki. Saya bekerja. Saya juga mengerjakan logistik rumah tangga, mengerjakan hal-hal domestik. Jadi udah gila banget gitu. Jadi kalau dipikirkan, jadi kalau Anda ingin tahu sebetulnya bagaimana saya menulis itu, Anda bisa baca Mencoblong. Bagaimana saya di mobil ngetik, membuat konsep di mobil sambil nunggu anak saya berenang, sambil nunggu anak saya les kumon, seperti itu. Jadi saya nggak ngegosip sama ibu-ibu. Jadi saya waktunya kan pendek karena saya harus berada di tempat kerja gitu. Ketika ada rapat redaksi misalnya, waktu anak saya, Mami saya harus dijemput gitu, terpaksa satpam kantor ya upahin dikit lah gitu. Jadi pintar-pintar perempuan aja sih untuk mengelola manajemen itu. Jadi seperti itu. Lalu kenapa kok pendek-pendek gitu? Saya tuh aslinya ketika nulis tuh jutek gitu loh, gregetan gitu, kalau kepanjangan saya takut bawel banget gitu. Jadi karena saya waktu itu adalah saya baru belakangan ini bisa ngomong panjang. Biasanya saya kalau ngomong sedikit-sedikit gitu. Jadi itu mempengaruhi juga gitu di karya saya. Tapi kalau di Tempurung itu 3 penghargaan langsung menghajar itu. Lalu apakah saya bisa hidup dari menulis? Tidak, nggak bisa hidup penulis Indonesia dari bukunya. Saya masih bekerja dan sekarang sudah pensiun saya ya. Jadi saya punya waktu yang lebih panjang, lebih rileks. Anak saya juga sudah selesai dan sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Jadi saya sekarang lagi ya lebih happy lah gitu, menikmati hidup ya seperti itu. Jadi kita tinggal nunggu aja berapa buku lagi yang akan Iya, ini saya sebetulnya sudah Januari 2024 udah
mengunci diri harusnya gitu. Saya udah berjanji tidak akan sumsuman lagi gitu. Tapi kalau saya orangnya nggak tegaan gitu. Padahal jadi saya berjanji untuk menyelesaikan beberapa buku yang belum jadi-jadi gitu. Tapi saya nggak bisa, nggak tega gitu kadang-kadang. Ya, ini Mbak Herda silakan mau ngajukan pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nat. Bu Oka, terima kasih banyak. Bukunya luar biasa. Saya juga bacanya jadinya akhirnya kok menarik sekali ya. Saya baru punya pandangan tentang kehidupan perempuan Bali dari tingkat yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Terus cara Ibu menceritakan tentang Luh Sekar yang mau naik ke atas itu kayaknya bagaimana dengan segala upayanya itu bisa naik ke kasta, bisa kawin dengan kasta Brahmana. Tapi terus ketika anaknya lahir itu ditekannya luar biasa, yang apa telaga itu ditekan luar biasa karena maunya menjadi seperti dia gitu. Itu Iya. kan perjalanan hidup si telaga itu luar biasa juga ya. Jadinya dibaca ketika dia memilih kawin dengan orang Sudra, akhirnya jatuh miskin begitu, hidup dalam kemiskinan. Nah, saya nggak ngerti kenapa dia tidak boleh atau tidak diizinkan ketika perempuan eh, Brahmana menikah dengan kasta di bawahnya, terus sudah diberi juga hadiah oleh neneknya waktu itu kan untuk menikah ini boleh dibawa gitu kan. Tapi dia Ya. tidak boleh menggunakan semua itu untuk membiayai hidupnya itu kenapa? Kenapa dia harus jadi ikut miskin gitu? Kenapa tidak boleh ada sesuatu yang dia miliki untuk paling tidak membantu kehidupannya dialah? Kenapa harus jatuh miskin? Kenapa harus bertahan miskin? Dan ketika dia Patiwangi ya, kenapa harus Patiwangi? Toh dia tetap anaknya ibunya atau bapaknya itu kan, saya maaf kalau saya nggak ngerti secara budayanya, tapi Oh iya ya, memang makanya pertanyaan-pertanyaan ya, itu muncul. ya. Mbak Iya, Erda, terima kasih Mbak. pertanyaan, ya, Mbak Erda ini pertanyaan yang bagus gitu. Makanya ketika saya membuat buku itu, saya berharap para antropolog, sosiolog, lalu jurusan-jurusan yang ada apa istilahnya gender mempelajari buku itu. Karena kalau tidak ditulis oleh antropologi, misalnya sosiologi gitu, ada khusus tentang budaya Bali, lalu baru ditabrak dengan buku saya, itu kan jadi memudahkan. Makanya saya dari awal saya tidak kaya. Tapi ketika difilmkan itu saya menolak karena saya berpikir jangan sampai ini jadinya murahan gitu loh. Maksud saya seperti itu waktu muda kan kita idealis ya. Jadi saya berpikir seperti itu, tapi bagaimana buku ini menjadi sebuah dokumentasi gitu loh. Dokumentasi bagi perjalanan hidup perempuan. Jadi di Bali itu sangat patriarki. Saya pikir di seluruh Indonesia. Kenapa akhirnya seperti itu, Mbak? Kenapa kok harus melakukan Patiwangi? Itu saya sebut sebagai di Indonesia ini perempuan selalu mengalami kebanyak hal-hal yang tabu. Tabu ini akhirnya membuat perempuan jadi penuh teror hidupnya. Jadi itu yang selalu saya katakan kepada publik atau ketika saya memberikan kuliah kajian gender. Jadi seperti itu. Jadi mitos-mitos yang ditanam di perempuan dari kebudayaan di Indonesia seperti itu. Tapi dulu ketika itu saya berpikir seperti itu, Mbak. Tapi ketika tahun 2003 saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke Eropa 2003 sampai 2015, saya keliling. Kemudian saya launching di Berlin. Tarian Bumi di Berlin, di pusat kota yang sangat kosmopolit. Di sana ternyata perempuan-perempuan di Berlin tuh penuh diskusi buku saya karena dalam bahasa Jerman kan. Jadi orang Jerman datang penuh. Mereka pertanyaannya kalau dibalik itu ditutup semua, ternyata masyarakat Jerman juga ngalamin seperti itu. Hierarki-hierarki dalam bentuk sosial, tidak kasta. Lalu kemudian itu kan di Eropa. Kemudian saya beralih ke Asia. Asia yang paling dekat apa? Katakanlah Seoul. Kemudian tarian bumi ini diterjemahkan dalam bahasa Korea. Saya pun launching di kota Seoul yang sangat kosmopolit, remajanya semua sampai saya lihat semua tuh tampangnya sama gitu loh. Jadi saya ada 12 hari, 14 hari di kota Seoul berdiskusi dan perempuan-perempuan di kota Seoul juga mengalami seperti itu gitu loh. Hanya tinggal ganti aja budayanya. Ibarat kalau lukisan itu kita membuat lukisan tuh ukurannya udah segini, kita tinggal nempel lukisannya aja dengan figurannya gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin benar-benar membuat sebuah dokumentasi. Saya berharap buku ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang mungkin di Papua,
di Nusa Tenggara Timur yang perempuan ditarik, dibawa, dikawinin langsung di tengah jalan. Itu kan ada kasus seperti itu. Nah, jadi saya pikir kita nggak bisa teriak-teriak aja. Kita harus mendokumentasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk literasi, buku. Bayangin aja 3 dekade loh Tarian Bumi masih dicetak ulang. Kalau Anda klik di Dan Google, masih tetap seperti itu ya. iya, Kondisinya masih begitu kondisi kita juga. nggak berubah gitu loh. Padahal musuh kita akhirnya perempuan sendiri. Saya pertajam Tarian Bumi itu dengan novel Tempurung, Mbak. Mbak Herda mungkin bisa Saya mesti melanjutkan baca tuh, novel mesti baca Tempurung. tuh Iya, karena di sana Tempurungnya. saya juga menambahkan, karena waktu saya menulis Tarian Bumi itu masih 90 tahun, usia saya masih terlalu muda gitu loh. Saya belum menikah gitu. Di Tempurung itu saya buat saya sudah menikah gitu. Jadi saya paham gitu persoalan-persoalan perempuan ketika memasuki pernikahan, lalu alat kontrasepsi, tubuh perempuan itu hamil, itu ada semua di dalam Tempurung. Jadi mungkin Mas Pradana tuh sudah baca, jadi kelihatan banget sangat perempuan gitu. Kesibukan kita, bagaimana alat-alat kontrasepsi itu membuat kita terganggu, itu kan itu ada semua di situ. Emang tebel sih 500 halaman ya Iya, Mas Pradana, sangat tebal. Iya. 300-an Saya Kak. pengen baca tuh nanti, Mbak Ya, Oka. tapi Terima kasih. sudah saya siasati kok itu. Jadi Anda saya sequel. Jadi Anda bisa baca seperti kumpulan cerpen. Anda baca yang mana? Misalnya Tuhan untuk lelaki, eh, pipi makan hidung, gitu bisa dibaca satu-satu kok. Sudah saya pikirkan. Oke, Jadi kalau mantap. jadi kalau difilmkan pun jadi udah filmis gitu. Jadi kalau orang Oke. ya itu Cerpen-cerpen, kumpulan cerpen. enggak sih kumpulan Terima cerpen kasih. novel. Ya, Oke. ya, tapi Terima kasih, Mbak Oka. Ya, terima oke. kasih Herda. Bu Oka, Terima for your kasih. information ya, ini Ya. kutu buku, ini awal mulanya ini kita semua perempuan. Dan ternyata buku-buku yang kita pilih itu 90% ditulis oleh perempuan tanpa sadar. Tanpa sadar, ternyata banyak sekali penulis perempuan yang luar biasa bagus dan ceritanya banyak sekali ya yang mengenai seperti yang ceritanya Bu Oka. Jadi apa kita paham deh apa yang apa kekesalan dan kemarahan Bu Oka ya kita rasakan. Ini Juanita adalah penggemar Bu Oka, semua bukunya Bu Oka udah hampir dibaca sama dia. Silakan Juanita. Terima kasih Mbak Natali. Ya Ibu Oka, saya penggemar berat Ibu Oka. Wah. Saya pertama baca Kenanga, terus ini, lalu Tarian Bumi, lalu Sagra. Saya baru beli Mencoblong, tapi kalau yang tadi apa Tempurung. Tempurung itu kelas dengan Gramedia karena ternyata cuma ada di Mall Bali. Jadi pada waktu saya ke Bali kemarin saya pesan, sampai saya balik ke Jakarta belum datang-datang bukunya. Tapi kan ada e-booknya. Ada ya. Ada, tapi saya tuh penggemar yang bisa mencium bau kertas. Oh iya. Ya, kebetulan ayah saya dulu di Bali tahun 80-an. Jadi saya mendengar dan tadi saya cerita sedikit bahwa sepupu saya menikah dengan Satria. Sebagai orang bagaimana? Anak Agung Gusti depannya? Cokorda. Oh, Cokorda, oke. Ya. Nah, saya melihat perjuangan dia untuk mengikuti tradisi Bali. Tapi bukan itu yang sebenarnya saya mau tanya. Tapi semua yang saya dengar dari dia dan saya lihat itu ada di buku Tarian Bumi. Dan saya sepakat sampai saat ini semua yang disampaikan di Tarian Bumi tidak ada perubahan. Tidak. Tapi ada satu yang saya ingin tanya dan selalu menarik bagi saya. Buku, kalau saya tadinya berpikir itu tahun 2007 ya, tapi ternyata tahun 90-an kan ditulis. 90-an ditulis. Kenapa pada saat itu Ibu Oka bisa mengambil kehidupan atau proses jatuh cinta sesama jenis? Itu sesuatu yang mungkin di tahun 90-an belum seperti sekarang ya, orang bebas untuk menulis. Itu satu. Kedua, tentang Sekar ya, kalau nggak salah, yang ayahnya korban PKI. Bagaimana kehidupan dia menderita sekali, dan kebetulan saya baca buku Melawan Lupa Taman Kesima 65.
Jadi ketika saya baca Taman Kesiman, jadi saya baca Tarian Bumi dulu, lalu saya baca Taman Kesiman, itu ceritanya klop. Dan saya Taman Kesiman kan tahun sekarang ini kan ya. Baru-baru muncul. Ya, sementara yang ditulis oleh Bu Oka itu tahun ya katakanlah 90. Bagaimana sih idenya bisa sampai ke level itu? Apakah memang adat Bali memang menerima hubungan sesama jenis? Karena itu sesuatu yang tidak lazim di tahun 90. Itu sih Bu Oka, hanya itu. Saya salut. Saya terus terang saya salut dan saya suka setiap pilihan kata yang dilakukan oleh Bu Oka. Keren banget, hebat. Terima kasih. Soal pilihan kata karena aslinya saya lebih senang menulis puisi. Iya. Ya, ternyata akhirnya. Menulis puisi itu kan kita harus memilih setiap kata, mempaskan, jadi terbawa ke nulis novel. Jadi soal LGBT ini gini Mbak, Mbak Yunita ya. Jadi karena saya sendiri sebetulnya ketika jurnal perempuan baru akan berdiri, Gadis Arifia, Iya. di Amerika kan. Jadi Gadis Arifia itu sempat datang ketemu saya ketika Tarian Bumi muncul itu kan. Lalu bilang, "Oh, ini yang mana nih orangnya?" gitu. Jadi waktu itu saya bilang saya punya tante. Beberapa tante ketika umur saya 6 tahun itu karena mereka takut menikah tidak dengan agamanya tidak sama misalnya gitu. Ya. Apalagi di Bali ada kastanya lagi gitu. Mereka akhirnya tidak menikah. Tapi tubuh ini kan kadang-kadang lapar juga gitu. Ya. Akhirnya kalau di dalam hierarki dalam masyarakat Bali kan setiap bangsawan itu seperti saya misalnya nenek saya menyiapkan seorang istilahnya kalau dalam Jawa kan abdi dalam gitu. Pengasuh gitu loh. Pengasuh satu anak misalnya satu pengasuh 2 anak kalau udah agak gede. Kalau masih kecil satu pengasuh 1 anak gitu loh. Jadi mungkin karena itu kemudian saya melihat sendiri beberapa tante-tante saya gitu kok ada sesuatu yang beda gitu loh. Setelah tahun 90-an saya ketemu aktif gitu Gadis Arifia waktu itu akan mendirikan jurnal perempuan. Lalu saya tinggal di Mampang Perapatan cukup lama, jadi saya kenal Gayatri. Kenal nggak tahu Gayatri kan? Enggak ya? Enggak. Kalau Gadis Ya, Arifia aku tahu. Dia yang Jakarta itu tahun 90-an dia adalah perempuan yang organisasi lesbian itu Gayatri yang ngurus. Nah, jadi beliaulah yang ngurus itu Gayatri pada masa itu gitu. Jadi saya akhirnya kebuka. Jadi ada diskusi-diskusi, pokoknya sering sekali diskusi di Mampang Perapatan. Jadi tinggal setahun 90-an itu. Jadi saya itu menancap di kepala saya. Lalu soal PKI karena saya di Bali kan PKI itu paling banyak korbannya di Bali. Iya. Iya, Itu nenek saya kan yang bercerita, jadi itu masih split aja gitu loh. Tapi saya belum pernah riset. Jadi saya belum pernah punya waktu karena sibuk banget ya. Saya baru tahun 2000 ini berhenti maksudnya baru pensiun. Kemudian sekarang tahun 2000 sampai 3 tahun kemudian saya banyak sumsuman gini. Waktu saya riset jungkir balik jadinya. Babak belur jadinya kan itu harus detail gitu loh. Seperti saya menulis Tarian Bumi kan detail. Karena setiap hari saya bertemu narasumber karena saya itu tanggung jawab pekerjaan sekaligus riset gitu loh. Jadi seperti Tempurung juga gitu. Jadi kalau Anda baca Tempurung itu adalah semua peristiwa-peristiwa kasus-kasus adat yang ditulis secara koran harian yang nggak menarik kan gitu. Itu saya tempel. Tapi mungkin karena saya terlatih berbahasa itu ya saya kemas. Itu semua peristiwa yang ada misalnya seperti seorang laki-laki yang ditempel diikat di sebuah pohon tapi karena saya seorang pengarang akhirnya laki-laki itu menyatu dengan pohon ya, seperti itu. Tapi saya buat kalimatnya lebih dramatis gitu loh. Makanya buku Tempurung itu dihajar 3 penghargaan sekaligus termasuk si Red Award itu yang di Thailand. Karena memang detail tentang adat budaya Bali terus perempuan juga tentang ya kan KB belum ada yang masuk ke dalam cerita perempuan. Bagaimana alat kontrasepsi itu aslinya tidak baik-baik saja bagi tubuh perempuan. Walaupun sekarang di Netflix banyak sekali. Di Netflix film-filmnya banyak sekali. Iya. Lalu kelaparan tubuh perempuan, kebinalan tubuh perempuan itu emang saya buka aja gitu. Tidak hanya dalam kepala gitu loh. Jadi saya eksekusi dengan kata-kata. Jadi seperti itu.
Jadi saya pikir mungkin bukan nggak ada ya lesbian karena kita nggak membicarakannya pada masa itu. Betul. Tapi untuk menambahkan yang tentang kebutuhan kebinalan tubuh perempuan, sebenarnya karena kemarin saya kebetulan diskusi dengan anak-anak yang bukan anak-anak, dengan generasi yang jauh lebih muda dari saya, level anak saya lah. Terus mereka bilang, salah satunya ada orang India. Terus dia bilang ke saya, "Tante," dia bilang, "kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah menjelaskan kepada kita apa sih yang disebut orgasme? Seberapa pentingnya perempuan harus merasakan itu," dia bilang. "No one," katanya. "Coba Tante jawab." Saya bilang, "Aduh mati." Saya bilang, "Mungkin karena kita dibesarkan dalam adat timur ya, Ya, cara pembelaan tabur-tabur saya." terlalu banyak. Tapi itu menampar saya sih terus terang. Tapi sekarang gampang, Mbak. Apa? Netflix ada filmnya. Iya 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 iya. Iya, terima kasih banyak Bu Oka, Oke. terima kasih. Ya, Terima terima kasih Mbak kasih. Natali, terima Ya, kasih. enggak ini tanpa terasa sudah hampir 1 jam, masih ada 10 menit lagi. Masih Oke. ada 2 penanya, Irena sama Ati. Saya persilahkan Irena untuk mengajukan pertanyaan, kemudian Ati. Silakan Iren. Selamat malam, nama saya Irena, saya di Jakarta. Maaf, muka saya lagi nggak presentable soalnya lagi pilek banget. Iya, aku Eh, juga ini habis vertigo, Mbak. Pakai mulut ecek tampangku. lecek bapaknya. Iya, Eh, saya terkesan sekali dengan novel ini karena cara Bu Oka menggambarkan beberapa bagian itu benar-benar apa adanya sehingga menancap benar di ingatan kita ya. Yang yang saya mau tanyakan ada satu bagian di situ yang saya ingat banget segitu drastisnya digambarkan walaupun dengan kalimat yang pendek. Eh, ada perempuan Bali yang menikah dengan pelukis orang Barat. Mm-mm. Dan si perempuan Bali ini dijadikan objek lukisan atau objek foto gitu dengan dikerumuni 5 lelaki dan yang satu kata yang sangat sangat bikin saya merasa drastis itu 5 lelaki tersebut menjilati tubuh wanita itu. Saya mau tanya itu apakah idenya dapat dari kisah nyata atau dari mana sebab itu sangat sangat apa ya sangat sangat membetot perhatian membaca. Terus kedua, di bagian agak depan ada percakapan antara 2 perempuan Bali dari kasta Sudra ya, bukan kasta Brahmana atau Ksatria. Jadi dalam bayangan saya kan mungkin dari level agak bawah perekonomiannya, terus mungkin juga bukan sekolah yang terlalu tinggi atau gimana, tapi percakapan mereka dengan kalimat-kalimat yang sangat cerdas. Sedangkan saya nggak tahu kalau di Bali ya, karena saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta untuk perempuan yang level bawah begitu, untuk mereka 2 orang berdiskusi gitu, kalimatnya tuh apa ya, nggak cerdas. Katanya itu kosakata sehari-hari yang tidak formal gitu. Jadi di bagian itu saya mau tanya apakah karena percakapan itu adalah aslinya dalam bahasa daerah Bali, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia sehingga menjadi agak formal atau agak canggung gitu. Itu pertanyaan saya aja Bu, 2. Terima kasih. Iya, saya memang terinspirasi ketika orang kagum dengan lukisan Lemayur gitu. Orang kagum dengan Nironji. Apakah yang terjadi dengan mereka itu di dalam hatinya kita nggak tahu. Lalu sebagai pengarang, sebagai penulis dan jurnalis, saya mereka sendiri itu Mbak. Membayangkan apakah Nironji Nipolo bahagia dengan telanjang dilukis gitu kan. Jadi saya membayangkan itu aja karena bagaimanapun ini fiksi. Tetap bagaimanapun kita harus lihat ini fiksi bukan riset gitu loh. Jadi itu yang membuat saya menulis itu. Lalu soal kalau Mbak Irena pernah ke Pasar Badung, saya sekali cobalah walaupun belanja sedikit nyewalah tukang sun itu. Ajaklah mereka tukang sun yang memanggul kepalanya. Biasanya kalau kita belanja didatengin orang sama perempuan-perempuan Bali, mereka akan, Ibu belanja ini saya bawain ya, kita akan di Uber. Kalau di Denpasar ada namanya Pasar Badung.
Coba ajak dialog deh, mereka tuh cerdas-cerdas dan nyekak-nyekak sekali dialognya. Jadi waktu itu akhirnya saya berpikir, aslinya banyak sekali perempuan-perempuan itu ketika kemarahannya tersalurkan, itu mereka kata-katanya cerdas-cerdas sekali. Oke. Coba deh nanti kalau Alto kalau sering ke Ubud, turun ke bawah, apa masih ada ya? Saya waktu itu risetnya 90-an ya. Di bawah itu kan ada orang ngambil paras, itu perempuan-perempuan tuh yang nyunggi batu itu. Saya pernah nongkrongin yang seperti itu tuh. Jadi ya waktu itu saya masih muda sih, belum nikah, jadi waktu saya banyak sekali untuk nongkrong ke sana kemari, jadi udah kelayapan aja kerjaannya gitu. Jadinya seperti itu gitu. Jadi saya senang sekali berkumpul. Lalu kemudian seorang teman itu tuh waktu itu seorang teman dari Amerika mengajak saya riset pedagang jalanan dan pelacur kota Jakarta. Mungkin pernah dengar bukunya ya. Pedagang jalanan dan pelacur kota Jakarta. Itu ada buku orang Amerika yang nulis. Risetnya kebetulan saya nggak ikut riset, saya hanya ngikutin dia. Jadi saya bertemu dengan pedagang-pedagang perempuan, pelacur-pelacur perempuan di Jakarta. Itu kalimatnya mereka coba perhatiin, memang kasar, tapi cerdas loh kalau kita hayatin. Menurut saya gitu, kalau kayak kacamata penulis dan jurnalis nih bergabung gitu loh. Ya. Seperti itu sih Mbak Irena. Tapi tadi yang ada adegan dengan menjilati itu emang ada lukisan seperti itu kenyataannya. Enggak sih, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka sih. Saya hanya berusaha, bagaimanapun kita kan nggak mungkin nggak tahu kehidupan mereka kan. Walaupun mereka, ketika kita membaca sebuah biografi, kita juga nggak tahu apakah semua hidupnya itu terdokumentasi di situ. Jadi saya adalah seorang pengarang fiksi. Jadi nggak ada salahnya kan, saya lebih mengeksploitasi kan, biar cerita itu lebih hidup gitu. Seperti contohnya ketika ada seorang laki-laki di dalam novel Tempurung mencuri telur, kemudian dihukum oleh hukum adat di Bali, diikat di pohon gitu loh. Tapi akhirnya saya sebagai seorang penulis karya sastra, kan nggak cerita harian itu jadi tidak menarik. Tapi akhirnya saya menambahkan lelaki itu masuk ke dalam pohon dan menjadi pohon itu gitu, masuk tubuhnya semuanya gitu. Oke, Jadi imajinasi ya. metafora itu imajinasi kita bisa kita membayangkan ketika Mbak Irena membaca detail itu kan rasa sakitnya terasa deh. Iya, satu kata itu tuh sangat membuat sakit. Satu Iya, kata makanya gitu loh. Jadi saya membayangkan, aduh, apakah bahagiakah nih Ronji, bahagiakah nih Polo gitu. Apakah kedinginan ketika dilukis telanjang itu, apakah lama? Iya. Ya, terima kasih. Ya. Cukup Iren. Ya, Aku langsung ke Atik ya. Ini Atik lagi di London. Dia domisilinya di London. Silakan iya. Atik. Ya Mbak. Halo, saya belum pernah loh ke London, padahal sudah kemana-mana. Masih mute ya? Masih mute Atik. Masih mute. London jelas dingin. Ya. Lihat bajunya betapa tebalnya. Lagi -4 hari ini dingin Iya, sekali. Sebelumnya maaf sekali karena saya salah waktu, saya udah siap-siap, udah memindahkan semua kelas saya, ternyata saya 1 jam terlambat. Maaf. Iya. Jadi saya waktu lihat sudah mulai. Mungkin banyak pertanyaan yang sudah dijawab, tapi saya buku ini sangat membuka mata saya, terutama karena saya punya teman-teman orang Bali yang juga tinggal di Puri, dan juga sekarang saya bisa mengerti mungkin kenapa dia susah sekali menikah karena memang masalah kasta ini. Satu pertanyaan saya adalah waktu Mbak Oka mengatakan pernah mengenal pertama kali ketemu Mbak Gadis. Waktu itu saya juga pernah ketemu Mbak Gadis, dan waktu itu dalam masa pembuatan undang-undang anti pornografi. Iya. Itu untuk saya itu salah satu momen yang membuat saya pertama kali ingin turun ke jalan, karena saya merasa hak wanita saya itu mau dicabut, dan itu pertama kali saya merasa saya harus berkata sesuatu, dan saya ikut berpartisipasi lewat iklan karena profesi saya waktu itu di iklan. Pertanyaan saya, pada waktu itu Mbak Oka ada nggak apa perasaan Mbak Oka pada waktu itu, dan ada buku yang keluar nggak untuk menggambarkan
keadaan kita kalau sampai undang-undang itu terjadi? Apakah ada dampak yang besar yang terjadi pada Mbak Oka pada waktu itu? Saya belum melakukan riset sih Mbak. Biasanya kalau saya melakukan riset baru saya bisa menjawabnya gitu. Karena belakangan fokus saya ini sekarang saya lagi fokus untuk ini mendokumentasikan ini apa namanya teks-teks lama itu loh yang dilupakan gitu loh. Jadi jadi saya fokusnya, kemudian ada teman lagi ngusulin 65 dong garap, kalau oke yang garap pasti beda gitu loh. Jadi fokus saya Ini juga menarik pasti. ya karena kan belum ada ya fokus yang benar-benar fokus supaya jadinya mereka pengennya seperti jadinya kayak tempurung atau tarian bumi gitu loh. Tapi itu kan tentu nggak bisa seperti itu buru-buru gitu ya. Jadi ya undang-undang kekerasan itu kadang-kadang sulit sih Mbak, karena kan perempuan sendiri kadang-kadang masih itulah saya bilang tabu rambunya itu masih dipelihara di dalam hati mereka gitu loh. Efeknya apa? Teror gitu loh. Teror tuh mereka terima kan gitu. Kayak misalnya kayak kasus yang kemarin di Jakarta yang ribut itu. Anaknya dibunuh, istrinya dipukulin, anaknya akhirnya meninggal semua gitu. Undang-undang pun saya pikir saya nggak tahu bagaimana caranya menyelesaikannya ini loh. Saya sering juga berbicara juga sama teman-teman bagaimana caranya di Bali sendiri, caranya yang sederhana di daerah ya Mbak ya. Di daerah nih, di daerah seperti di Bali ada komunitas perempuan yang melindungi perempuan. Jadi ada teman yang membuat komunitas ini, kemudian kalau ada persoalan-persoalan tentang kekerasan perempuan, mereka bisa lapor gitu. Bisa lapor lalu melindungi, tapi setelah itu perempuan itu tetap takut gitu loh untuk hidup mandiri gitu loh. Itu jadi persoalan tuh saya nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikannya gitu loh. Karena akhirnya perempuan itu kembali lagi ke keluarganya karena mereka nggak mandiri secara finansial gitu. Kita pun tidak mungkin kan menampung mereka gitu terus-terusan. Mereka misalnya yang punya anak kecil kan banyak sekali korban-korban. Akhirnya mereka kembali lagi. Akhirnya ada perempuan yang dibunuh karena ya seperti itulah susah sih. Saya belum kekerasan dialami oleh perempuan itu sebetulnya sudah tercermin dalam hampir seluruh karya saya Mbak. Coba dari cerpen, Sagra, lalu Tempurung itu sudah terdokumentasi dan saya harap itu bisa dikemas oleh para antropologi, sosiologi atau orang psikolog lah menuliskan gitu loh dari teks-teks gitu, karena teks-teks yang tulis tidak hanya saya ya, perempuan-perempuan lain yang sekarang belakangan ini kan saya sering menjadi juri-juri penghargaan nasional belakangan ini hampir 5 tahun ini saya dari 2015 saya menentukan buku-buku untuk penghargaan nasional ya. Jadi saya berpikir udah banyak sekali yang ditulis oleh perempuan tapi memang yang terbaru adalah yang ditulis oleh Intan Paramadina itu. Jadi dia menulis tentang kekerasan terhadap perempuan masuk agama misalnya, jadi bagaimana menjadi istri seorang teroris tapi dikemasnya dalam bentuk fiksi jadi lebih menarik gitu loh. Jadi memang mungkin kalau kita mengemasnya dalam bentuk fiksi mungkin lebih menarik. Seperti yang saya tulis Tarian Bumi ini kan kekerasan Mbak, kekerasan budaya dan agama. Perempuan nggak punya pilihan banyak, perempuan nggak bisa melakukan apapun gitu loh. Karena takut dosa segala macam ya, tabu rambu orang tua itu. Jadi akhirnya terornya ke perempuan sendiri gitu. Sebetulnya tambahan aja undang-undang pada waktu itu menggunakan bagaimana wanita dengan lirikan mata kita atau dengan membuka bahu kita, membuka bagian tubuh kita, menyebabkan laki-laki bisa aroused. Sehingga itu kita ingin dibuat hukum supaya kita lebih menutupi itu yang sebetulnya menggunakan tubuh wanita sebagai alat untuk membuat hukum. Iya, saya baca tuh undang-undangnya memang, tapi ke bawahnya belum nyampe sih kayaknya. Ke kita aja nyampe. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ati. Bu Oka, bolehkah izinkan satu pertanyaan lagi dari Elsa dari Washington? Boleh. Yang terakhir, silakan Elsa. Mana dia? Elsa? Elsa masih mute. Elsa masih mute, Elsa. Oke. Maaf ya, halo, Halo, udah bisa yes, dengar? we can hear you. Silakan Elsa. Ya, silakan.
Oke, maaf ya, saya ini lagi emergency di sini. Terima kasih banyak untuk bukunya, Ibu Oka. Pertanyaan saya, bukunya kok kayaknya sedih banget. Jadi rakyat jelata sedih sekali. Jadi nyonya bangsawan sedih juga. Jadi anak bangsawan sedih juga gitu loh. Setiap orang kan punya kesedihan masing-masing di dalam hidupnya, nggak mungkin ada orang semuanya bahagia. Dari buku Ibu Oka ini, apakah ada yang sedikit diambil ada sedikit kebahagiaan dari perempuan-perempuan di toko-toko itu, dan juga apakah Jero Kenanga, maksudnya itu memang punya ada selingkuh dengan bapak mertuanya. Dan aku juga lagi bingung nanya ini, dari buku yang kita baca sebelumnya, dan juga Ibu Oka, ibu atau bapak bilang ke anaknya, udah kamu nggak usah tanya-tanya, kamu masih kecil, nggak usah tanya. Jadi kayaknya anak-anak tidak perlu dijelaskan, cuma bilang kamu masih kecil, nggak usah tanya-tanya begitu. Itu pertanyaan saya. Itu aja. Terima kasih. Saya pikir Maaf ya, ini lagi. Oke, saya pikir Mbak Elsa itu bahagia kok mereka, misalnya mereka bangga dengan tubuhnya, kan ada perempuan yang bangga dengan tubuhnya kan. Ada kan dalam cerita itu tokohnya bangga dengan tubuhnya. Jadi gue pakai tubuh gue deh untuk memikat bangsawan, itu kan mereka bahagia. Tapi iya kan, jadi saya pikir itu cara saya mendokumentasikan seperti itu. Mungkin sedikit gitu kelihatannya sengsaranya aja, karena kan akhirnya kan Patiwangi soalnya akhirnya jadinya jadi seorang perempuan. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa musuh dari perempuan itu adalah perempuan sendiri gitu. Karena jadi saya selalu pada masa itu kesimpulan saya di Tarayan Bumi itu, musuh perempuan adalah perempuan sendiri gitu loh. Jadi perempuan harus belajar dong berkomunikasi dengan sesama perempuan gitu loh. Kadang-kadang perempuan nyakitin perempuan lagi. Sudah tahu suami orang masih diambil, misalnya seperti itu yang sederhana misalnya. Jadi itu kebahagiaannya ada kok, buktinya perempuan-perempuan, saya ingin berpenampilan seksi. Tujuannya apa, kan senang dia dong lihat, oh berarti gue yakin dong tubuh gue bagus biar ada ditarik orang gitu. Jadi saya pikir itu juga ada kok kebahagiaannya, hanya mereka biasanya pembaca ngelihatnya tuh kesengsaraan aja gitu loh. Jadi itu tafsir, silahkan. Saya nggak akan menjelaskan apakah tokoh-tokohnya misalnya yang dilukis suaminya telanjang gitu ditonton oleh banyak orang gitu, apakah mereka menikmati atau tidak, itu kan masing-masing tafsir pembaca. Tapi kan boleh dong pembaca berpikir, oh pasti dia happy dong tubuhnya dikagumi oleh tidak hanya suaminya tapi lelaki yang lain misalnya. Itu kan bisa ditafsirkan ulang, karena itulah gunanya karya sastra. Kalau tunggal penafsirannya bagi saya nggak menarik. Itu sih jawaban saya, Mbak. Oke, terima kasih. Cuman kalau yang kayak, oke, nggak apa-apa. Itu aja. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Elsa. Terima kasih. Mbak. Terima kasih Bu Oka atas waktu yang disediakan untuk kami. Ini biasanya kita berusaha untuk tepat 1 jam. Tapi malam ini luar biasa menarik, yang hadir juga 30 orang mengikuti obrolan kita. So atas nama kita semua, kami semua, terima kasih atas waktunya, juga atas inspirasinya, juga atas ini semangat juangnya yang semoga menular pada kita semua sesama perempuan yang tahu betul tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sekali lagi terima kasih. Siapa tahu nanti kita bisa jumpa kembali setelah baca buku Tempurung ya. Tempurung menarik. Saya udah pengen cari itu bukunya. So, ada ininya kok, digitalnya gampang. Tapi kok dulu ada beli digital. Gampang. Alright, sekali lagi terima kasih Bu Oka, terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu bulan depan. Jangan lupa foto dulu. Foto-foto dengan bukunya. Bentar, siapa yang bisa foto? Siapa yang bisa foto? Foto ya. Coba tolong. Aku lagi foto. Semuanya fotoin. Kameranya bisa dibuka semua. Oke. 1, 2, 3.
Nil, bukumu mana Nil? 1, 2, 3, Nila. Nggak ada Nyelip nggak tahu di mana di bawah Wido. Oke, aku pindahin. Oh, ada nggak ada? Oh, tuh. Bisa Aku di-share juga. aja ya. Di Nanti halaman di-share aja Mbak berikutnya. Lili. Ada halaman kedua. Nanti aku Ya, share. oke, di halaman kedua. Halaman keduanya udah. Udah. Oke. Udah semua. Oke. Oke. Terima kasih Oke, banyak. terima Terima kasih. kasih. Bu Selamat Oka. malam. Terima Terima kasih, kasih. Bu Sampai Oka. ketemu, terima kasih banyak. Selamat Terima kasih, Mbak. malam. Terima Dadah. kasih. Bye. Dadah. Terima kasih Bye-bye. semuanya.